semua, bertemu lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya Anissa Dewi Mentari, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada video ini, saya akan membahas topik tentang manfaat dan penerapan dari penyusunan proses bisnis. Sebelumnya, saya akan mengulas terlebih dahulu apa itu proses bisnis. Berdasarkan Permenpan RB nomor 19 tahun 2018, proses bisnis menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi yang dapat menciptakan output yang bernilai tambah bagi setiap stakeholder. Sehingga dengan dilakukannya penyusunan proses bisnis, diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan proses bisnis diantaranya adalah: manfaat yang pertama adalah potensi masalah yang ada dalam pelaksanaan suatu proses dapat terlihat dan teridentifikasi dengan mudah, sehingga solusi untuk penyempurnaan proses lebih terarah. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan memiliki standar, sehingga dapat mempermudah dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Lalu, apa saja penerapan dari penyusunan proses bisnis? Proses bisnis dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti untuk beberapa hal. Pertama, peta proses bisnis dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP. Seperti yang kita ketahui bahwa komponen dari peta proses bisnis terdiri dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan sebagai puncaknya adalah peta lintas fungsi yang menggambarkan hubungan kerja antar unit organisasi. Nah, dari peta lintas fungsi ini kemudian akan kita gambarkan atau kita petakan bagaimana alur atau mekanisme kerjanya. Nah, dari peta lintas fungsi ini akan kita identifikasi kembali apakah bisa diturunkan menjadi beberapa SOP atau cukup menjadi satu SOP. Nah, dari SOP inilah akan dilengkapi syarat dan mutu bakunya yang meliputi kelengkapan, waktu, dan juga output. Lalu, bagaimana cara menurunkan peta lintas fungsi menjadi SOP? Pertama, judul pada peta lintas fungsi dapat sama dengan judul SOP. Namun, alur proses pada SOP dapat digambarkan lebih detail untuk kemudian dilengkapi dengan syarat dan mutu bakunya yang meliputi kelengkapan, waktu, dan juga output. Lalu yang kedua, dari judul peta lintas fungsi dapat diturunkan menjadi beberapa judul SOP jika terdapat alur yang perlu digambarkan secara terpisah dan memiliki syarat serta mutu baku yang berbeda. Kemudian, penerapan kedua dari proses bisnis yaitu dapat menjadi acuan dalam mengimplementasikan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE. Alur proses bisnis yang sudah kita jabarkan selanjutnya dapat diintegrasikan dan dijalankan secara digital, sehingga tahapan proses atau aktivitas dapat dipantau secara real-time. Transformasi digital ini dapat membantu menjalankan proses bisnis suatu organisasi untuk melaksanakan seluruh aktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang dapat terekam dengan baik dalam sistem elektronik. Mengacu pada Peraturan Menpan RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjelaskan bahwa setiap instansi pemerintah perlu menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau SPBE yang mengintegrasikan proses bisnis ke dalam suatu sistem digital sehingga menghasilkan keterpaduan secara nasional. Lalu, penerapan selanjutnya dari proses bisnis adalah sebagai langkah awal dalam melakukan evaluasi organisasi. Evaluasi organisasi yang dilakukan dapat berupa restruktur organisasi, baik dari struktur organisasinya maupun tupoksinya. Mengacu pada Permenpan RB nomor 26 tahun 2020, penataan dan penguatan organisasi diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang semakin sederhana dan lincah, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Salah satu metode atau tools yang dapat digunakan untuk melakukan penyederhanaan organisasi yaitu dengan menggunakan matriks RACI.
Berkaitan dengan evaluasi organisasi, Raci Matrix dapat mengidentifikasikan peran dari setiap pemangku kepentingan atau unit organisasi yang terlibat dalam satu rangkaian aktivitas. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.